Maka kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, 60 sampai 70 tahun. Alangkah ruginya manusia jika manusia itu tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Maka kita belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar ibadah ini untuk apa? Bekal kita. Bekal kita menuju ke kampung akhirat. Karena kehidupan dunia ini 60 sampai 70 tahun sementara saja. Tapi akhirat Allah selama-lamanya. Kalau di dunia ini bahagia sementara, bahagia sementara. Kemudian kalau sengsara sementara. Kalau dia kaya sementara. Kalau dia miskin sementara. Kalau dia pintar sementara. Kalau dia cantik sementara. Kalau dia ganteng sementara. Semua serba sementara. La ilaha illallah. Sedangkan kekal abadi adalah apabila manusia itu masuk ke surganya Allah, bahagia selama-lamanya. Apabila dia masuk nerakanya Allah, sengsara selama-lamanya. La ilaha illallah. Maka yang kita ini perjuangkan hari ini adalah bagaimana kita ini bahagia dunia dan akhirat. Caranya adalah mengamalkan agama secara sempurna yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Jadi ngaji seperti ini jangan diremehkan. Makanya kenapa kita ini belajar surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, belajar Al-Kahfi dari ayat sekian, ayat 100 sampai 110 ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk memfilter. Untuk sebagai mani'. Surat mani' itu adalah penghalang dari fitnah Dajjal agar kita ini terhindar dari fitnah Dajjal. Inilah gunanya kita belajar membaca, belajar menghafal surah Al-Kahfi. Maka, Masya Allah, sebelum kita ke sana, Masya Allah, ya, luar biasa ini. Oleh karena itu, bersyukur kita sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini tanpa bantuan Allah, tanpa karunia dari Allah, kita ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin apalagi ya. Orang desa belum tentu bahagia, bagaimana orang kota belum tentu bahagia. Jadi yang membahagiakan manusia itu adalah atas perkara agamanya. Apabila agamanya bagus maka dia akan bahagia. Apabila agamanya rusak maka dia akan sengsara selama-lamanya. Sengsara itu nggak akan bahagia. Karena letak kebahagiaan manusia Allah letakkan pada amal agama. Ada orang ini, saya bahagia, tapi bohong. Bohong kebahagiaan. Bohong kebahagiaan. Maka kita ini Masya Allah bersyukur kepada Allah. La ilaha. La ilaha. Yang mana Pak? La ilaha. La. Gimana boleh? Bapak nggak boleh. Das dia. Salah satu saya ajarkan adab. Adab. Saya satu boleh. Kunci kesuksesan kita sebagai thalabul ilm. Kunci kesuksesan kita menjadi penuntut ilmu. Kunci kesuksesan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan resep-resep bagaimana kita ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu. Ia memberikan tempat, memberikan nafkah, itu bapak. Arti ibu bapak kita. Pertama harus kita berbakti kepada ibu bapak kita. Itu yang nomor 3 ya. Yang pertama Rasulullah Allah, kedua Rasulullah, ketiga orang tua. Orang tua yang kedua adalah orang tua di sekolah, orang tua di pengajian, disebut dengan ustadz, ustadzah, guru, para guru. Itu orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga apa yang ketiga? Nggak tahu kan? Perhatikan.
Yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua. Apabila ketiga-tiganya ini kita bisa bisa kita lakukan dengan baik, perlakukan dengan baik, berbakti kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, kemudian kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada mertua, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu pertama. Yang kedua, kemudian kunci kebahagiaan yang kedua adalah adab. Bagaimana kita harus beradab? Adabnya terhadap guru bagaimana? Adabnya kepada orang tua bagaimana? Terutama dalam bersalaman. Nabi SAW telah memerintahkan itu. Man sobahal alim. Ini hadisnya. Dengar. Man sobahal alima. Siapa yang berjabat tangan dengan guru, dengan ustadz. Siapa yang berjabat tangan, maka dia seolah-olah berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama guru, para ustaz, maka dia ini seolah-olah dia duduk bersama Rasulullah. Siapa yang duduk bersama Rasulullah di dunia, maka nanti akan duduk bersama Rasulullah di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bermusafahah, bersalaman, masya Allah ya, bersalaman dengan guru, bersalaman dengan ustadz, bersama dengan ibu guru kita, itu bukan ajaran sekarang, tapi udah ajaran dari zaman dahulunya. Bagaimana kita nih saling bertazim, saling menghormati. Paham, Iban? Paham ya? Jadi kita bersalaman. Cara bersalaman itu bukan ditaruh di sini, apalagi di belakang. Tapi betul-betul dicium. Paham? Diam. Qoblah. Caranya seperti itu. Paham ya? Jadi itu kuncinya. Kunci kesuksesan. Nah, ketiga kunci kesuksesan itu adalah memperbanyak ucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi setiap ketemu orang assalamualaikum. Setiap ketemu orang assalamualaikum. Jadi itulah kunci kesuksesan kita menjadi thalabul ilm. Insyaallah kita akan menjadi penuntut ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa dan berguna bagi agama. Mudah-mudahan kita semua berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ngaji. Nah, kita akan belajar Al-Quran. Nah, kita akan belajar Al-Quran. Karena kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena pahalanya luar biasa. Bukan 1, 2 aja pahalanya. 1 huruf diganti dengan 10. La aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu sehuruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, kemudian mim sehuruf menjadi 3 huruf. Kalikan 3 kali 10 menjadi 30 pahala. Masya Allah. Ustaz, cara salaman dong. Praktekin gimana? Enggak, dia cut. Tapi ada maksudnya. Gitu ya? Jadi dicium. Oh gitu. Ya oke deh. Adik-adik semangat ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.